Oke, kakak-kakak, kita mulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi, Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Oke, baik kakak-kakak. Alhamdulillah kita sudah masuk di RTL, Kak. Rencana tindak lanjut. Modul 3 selesai kemarin, kita sudah bahas KPS, Komunitas Belajar Sekolah. Sekarang kita masuk ke RTL. Ya, Pak, itu rencana tindak lanjut. Oke, kakak-kakak. Ya, mohon maaf Kak ya, suaranya agak beda Kak. Karena lagi flu. Hujanan semalam. Ya, apakah sudah terlihat kakak? Oke, siap. Sudah terlihat. Ini mohon izin Kak Anwar, kita masih gotong royong masjid untuk kamar. Ya nggak apa-apa Kak Joko. Jadi hanya ikut dulu. Kalau kemarin berkumah sama proses sama penyamatan ternyata rampungnya sore, nggak enak kalau dengerin kayak gini. Kalau ini masih bisa sambil dengerin. Siap, nggak apa-apa Kak Joko. Oke, makasih sebelumnya. Siap. Oke, kakak-kakak, kita lanjutkan. Di tatamanya hari ini, siang hari ini adalah kita akan membahas rencana tindak lanjut RTL, kakak-kakak. RTL tentang program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani olahraga kesehatan, tentang PKG PJO, kakak-kakak. Pada sesi kali ini kita akan durasinya 1 jam Kak. 1 JP saja. 1 JP-nya kurang lebih 45 menit. Nanti maksimal 60 menit lah. Paling cepat 45 menit, nanti paling lambat ya 1 jam. Nanti kita akan selesai. Jadi mulai 14.10, nanti kita selesaikan 15.10 Kak. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan tentang rencana tindak lanjut yang akan kita bahas pada siang hari ini. Salam sudah. Baik kakak-kakak, sebelum masuk kegiatan, sebelum masuk pembelajaran pada hari ini, saya mengajak kakak untuk menenangkan hati, menenangkan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa ingin tahu, rasa syukur, dan rasa kebajikan. Yuk kita sejenak 1 menit Kak, kita tenangkan hati, tarik nafas dalam-dalam, tahan, hembuskan. Lagi Kak, yuk kita coba lagi. Tarik nafas dalam-dalam, tahan, hembuskan. Satu lagi ya, yuk. Biar kita fokus, lebih fokus. Tarik nafas dalam-dalam, tahan,
dan hembuskan. Baik kakak-kakak, mudah-mudahan dengan cara mindfulness yang sudah kita lakukan barusan bisa lebih tenang hati kita, pikiran kita, dan kita bisa belajar lebih fokus. Ada. Kita bisa menenangkan hati, bisa fokus, belajar, dan memunculkan rasa syukur, rasa ingin tahu, dan rasa kebajikan untuk kita belajar. Kita lanjutkan Kak. Ayo, kita masuk ke doa. Baik kakak-kakak, sebelum doa, sebelum masuk materi, kita doa bersama dulu. Kira-kira siapa nih yang mau memimpin doa? Ya, saya minta keikhlasan pikirannya. Ya, siapa yang mau memimpin doa kira-kira? Ya Kak, siapa? Atau saya tunjuk aja? Oh, Kak Heru, silakan. Silakan Kak Heru. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan, sebelum kita memulai kegiatan Zoom pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang akan kita pelajari, apa yang disampaikan oleh Kakak Fasil hari ini mendapat pencerahan dari Kak Fasil dan dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih rekan-rekan semua. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Kakak Fasil. Baik, terima kasih Kak Heru sudah memimpin doanya. Kita lanjutkan Kak. Ini kesepakatan bersama yang kita sepakati. Ini menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu, memaksimalkan fitur chat, klik rahasia sebelum bertanya, gangguan teknis adalah wajar. Ini kesepakatan bersama yang kita harus sepakati. Kita lewat saja. Mohon maaf Kak, ada sentrok. Oke kakak-kakak, tujuan sesi kali ini kita adalah yang pertama merefleksikan pembelajaran modul 3. Nanti kita akan sedikit sebelum pengantar membahas RTL, kita akan merefleksi tentang pembelajaran kemarin Kak. Pembelajaran 1, pembelajaran 2 tentang KPS di modul 3. Nanti akan merefleksikan pembelajaran yang ketiga. Dan selanjutnya kakak-kakak mampu memahami penguasaan rencana tindak lanjut. Nah, nanti kita akan yang paling pokok membahas tentang rencana tindak lanjut kakak-kakak. Jadi harapannya kakak-kakak dapat memahami penugasan rencana tindak lanjut RTL yang akan kakak buat. Oke, selanjutnya. Dan ini adalah agenda kita. Agenda pertama, pendahuluan, kesiapan belajar, penyampaian tujuan, dan komitmen belajar selama 5 menit.
Nanti kita refleksi awal 10 menit, penyampaian RTL, pengantar tugas RTL, penilaian lini masa 20 menit, dan nanti dialog, diskusi dan tanya jawab 7 menit, penutup 3 menit. 7 tambah 3, 10, tambah 20, 30, tambah 10, 40, tambah 5, 45 menit. Oke. Ini agenda kita, Kak. Kemudian kita dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Oke, kita lanjut, Kak. Nah, kita masuk ke pendahuluan. Kita lanjut. Oke, kakak-kakak. Ini ada persiapan belajar. Bentar, Kak. Ini ada level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini kalau saya tanya, silakan kakak nuliskan pada kolom chat tentang apa ya kemarin tentang KBS program. Silahkan rencana program kakak kemarin yang sudah kakak buat tuh kira-kira kalau diteruskan angka level udah masuk angka berapa, Kak? Silakan kakak tulis di kolom chat. Dua menit, Kak, nggak usah lama-lama. 1 menit lah. 1 menit. Persiapan. Oh, KRU 7. Ini lebih ini level ini, Kak, ya, membahas persiapan belajar kita, tetapi ya sambil merefleksikan modul 3 kemarin. Jadi kita kemarin udah bahas tentang modul komunitas belajar di sekolah. Nah, sekarang kita mau lanjut ke RTL. Nah, ini kan ada sangkutannya nih, ada lanjutannya. Nah, jadi level ini persiapan belajar. Kakak, silakan tulis. Kak Heru 7. Yang lainnya berapa ini? Ya, sambil nunggu yang lain, Kak Heru bisa open mic, Kak. Kenapa persiapan belajarnya di angka 7? Boleh open mic, silahkan. Oke, ini kan masih berkaitan dengan yang kemarin, Kak, ya, yang menyusun komunitas belajar sekolah itu ya, Kak, ya. Kemudian sama kegiatan untuk yang project itu, Kak, ya. Jadi
Di sini saya menuliskan 7 karena ya persiapan untuk melakukan belajar itu sudah ya bisa dikatakan lebih dari 50%, 70%-an gitu, Kak. Jadi tinggal melaksanakan yang RTL ini, Kak. Itu kan. Oke. Nah, Itu, Kak. oke, luar biasa. Berarti sudah ada bekal gitu kan Kak ya? Sudah di atas 50% kan maksudnya kan gitu. Jadi Ya, ya, maksudnya itu untuk apa yang akan dilakukan itu udah ada gambarnya semua, tinggal rencana tindak lanjutnya bagaimana gitu kan. Itu, oke. Kak. Oke, luar biasa Kak Heru. Ini yang lainnya berarti kalau yang lainnya berarti 7 semua ini atau ada yang Ya beda ini. mudah-mudahan malah lebih mungkin, Kak. Heeh. Ini saya baru satu nih, berarti SCTV ini. Satu untuk semua. Loh, oh Kak Aris 6,5. Ini gimana Kak Aris kalau 6,5 nih? Atau kemarin karena telat mengikutinya? Sehingga kesempatan belajar hari ini 6,5. Gimana Kak Aris? Iya, halo, Suara. Siap. Iya, Silakan Kak Aris. 6,5 karena saya cuman ingatnya yang hari apa yang lusa ya tentang KBS awal aja saya itu sebenarnya ingatnya. Ya. Karena kemarin nggak ngikuti jadi apa yang mau diomongin. Tapi ya berkaitan dengan program KBS yang ada di sekolah. Ya, tentu karena masih awal program KBS-nya itu jadi ya paling tidak persiapan sudah ada, cuman belum matang, cuman sambil berjalan ya tapi ada persiapan. Jadi ya makanya saya ambil 6,5 sudah ada persiapan cuman ya belum matang tadi. Karena di sekolah pun baru masih KBS itu kan. Nah, itu. Mungkin itu, Kak. Oke, siap. Nggak apa-apa Kak Aris. Yang penting ada progres. Jangan tidak ada peningkatan, tidak ada perubahan. Udah Oke. ada tapi kok nggak dijalankan kan gitu. Itu ya nggak Ya. apa istilahnya jangan kan gitu. Oke. Ini Kak Andri setuju dan sama dengan Kak Heru Kak. Oh, ikut ini. Oke, nggak apa-apa Kak Heru. Oke, kakak-kakak kita lanjutkan Kak. Nah, jadi kakak-kakak tujuan pembelajaran ini adalah nanti kakak-kakak dapat memahami rencana tindak lanjut RTL tentang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian dan lini masa dengan baik dan benar. Dan ini Kak nanti tujuannya kita lanjut. Nah, ya Kak, kita masuk ke refleksi awal Kak. Nah, jadi kita mau refleksikan Kak. Tadi kita sudah merecall tentang pemahaman kita terkait modul 3 dan persiapan belajar pada siang hari ini. Kita akan refleksi awal. Tapi nek mendung ya rada mau panas malah ngepet ya. Kita akan refleksi awal, yaitu mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek. Ini ada pertanyaan pemantik kakak-kakak. Bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Nah, ini apa yang akan terjadi Kak kira-kira Kak jika proyek ini kita kolaborasi dengan guru mapel yang lain? Yuk, siapa nih yang mau open mic? Boleh. Monggo Kak. Ya mau open mic kira deh. Kak Galih. Kak Galih, ada nggak Kak Galih? Monitor.
atau Kak Andri? Ya Kak, Siap. Ya ada suaranya. Silakan Kak Andri. Nah, ini gimana? Apa menurut Kak Andri ini kira-kira gimana nih? Jika pembelajaran, semoga silakan. baik Kak, mohon izin. Kalau menurut saya dilakukan kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat di sekolah ini sangat baik Kak. Jadi nanti ada apa ya persamaan dalam melakukan kegiatan tersebut di dalam lingkungan sekolah yang kita ajari itu Kak. Kalau menurut saya sih seperti itu Kak. Jadi perlu perlu adanya kolaborasi lah ini ya sebutkan rekan-rekan sejawat. Kalau tidak ada kolaborasi, takutnya nanti hanya misalnya sendirian kita yang membuat kelompok komunitas belajar tersebut. Jadinya kalau kita sendirian tanpa adanya kolaborasi antar guru mapel, nanti seperti gimana ya, nggak semuanya tidak mau mengikuti yang pro topik yang sudah kita rencanakan tersebut Kak. Jadi seperti itu kayaknya. Terima kasih Kak. Mohon Oke, luar biasa. Intinya kalau kolaborasi itu bisa lebih cepat menyelesaikan suatu permasalahan gitu Kak ya. ya Kak ya karena Dan bisa menyamakan persepsi yang sama, tujuan yang sama. Tidak jalan sendiri-sendiri gitu Kak ya. ya seperti Kak seperti itu kan Mas. Ya, contoh kecil kan kalau misalnya Kak Andri punya apa membuat proyek misalnya membuat ukuran lapangan sepak bola ini gitu kan Kak Andri kan bisa kolaborasi dengan guru matematika kan atau guru fisika mengukur jarak yang biar akurat sikunya seperti apa. Meskipun kita juga sebenarnya ya juga bisa membuat siku juga bisa mengukur juga kan. Alangkah kalau apa kerjasama itu kan bisa apa ya meringankan ibaratnya mengangkat bareng-bareng. Bareng iya Kak, siap ya Kak. Oke, terima kasih Kak Andri. Kita lanjutkan. Nah, ini kakak. Selanjutnya ada pertanyaan kedua. Ini. Bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman kakak terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Kalau iya, kalau sudah bagaimana? Kalau belum bagaimana? Nah, kira-kira nih siapa yuk yang mau open mic? Silakan. Tadi Kak Andre udah. Siapa yang mau open mic? Saya cek. Yang standby. Kak siapa ini? Kak Heru monitor Ya Kak. bisa memberikan pendapat terkait pertanyaan pemati yang kedua ini. Terkait pertanyaan yang kedua ini, bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Ya, apa pemahaman saya terhadap komunitas belajar yang sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Ya, jadi kalau rekan sejawat itu dilibatkan dalam komunitas belajar, yang pertama tadi benar apa ya berdampak saling berkolaborasi gitu kan antar guru, mapel maupun wali kelas gitu kan. Jadi semua berkolaborasi sehingga bisa menyamakan persepsi, menyamakan pandangan, tujuan bahwasanya komunitas belajar di sekolah itu yaitu untuk saling bertukar pengalaman, pendapat sehingga untuk peserta didik akan apa ya akan berdampak ke peserta didik ya efeknya akan lebih bagus lagi gitu kan karena memang kita satu pemahaman gitu Kak.
Jadi dampak pembelajarannya ke peserta didik yaitu tadi, karena kita sudah satu pemahaman, oh kita punya proyek ini, hasilnya harus seperti ini. Jadi nggak ada hasil yang lain-lain gitu kan, hasilnya harus, sama, sepemahaman. Misalnya kita buat proyek, kayak apa ya, kayak seperti contoh kan ada tuh yang bikin proyek pemanfaatan, limbah plastik jadi paving block gitu kan ada. Nah itu disamakan dulu. Nah setelah sama persepsinya, oh langkah-langkahnya seperti ini dan hasil akhirnya tentu saja berdampak ke peserta didik itu, Kak. Itu mungkin, Kak, pendapat dari saya, Kak. Oke, luar biasa Kak Heru. Nah, jelas yang jelas berarti ini sudah paham Kak ya, maksudnya sudah ya. Kalau ditanya pemahaman terhadap komputer belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik, berarti sudah Kak ya. Iya, Kak. Ya Kak Heru, sudah ya. Ya, Kak, sudah ya ada gambaran lah, Kak. Berarti Ya, untuk komunitas belajar ini harus dampaknya ke selain ke guru dan yang terpenting adalah ke peserta didik itu, Kak, dampaknya. ya. Memang tujuannya kan adanya komunitas belajar itu kan tujuannya kan selain guru-guru belajar bersama kan pembahas yang pada dasarnya intinya nanti kan ke siswa, pembelajaran ke siswa kan itu. Iya, Kak. Oke, mantap Kak Heru. Kita lanjutkan. Nah, ini kakak-kakak. Nah, ini ada pertanyaan yang ketiga. Bagaimana melibatkan voice, choice, ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Apakah pemahaman kakak terhadap voice, choice, ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Nah, kira-kira ini siapa nih yang mau open mic terkait pertanyaan yang ketiga ini? Apa kira-kira? Kak Edi? Bisa diutarakan pendapatnya? Monggo Kak Edi. Baik Kak, mohon izin. Terkait dengan apakah pemahaman saya terhadap voice, choice, ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik. Nah ini kegiatan PJBL ini kemarin saya sudah lakukan Kak. Jadi kalau PJBL itu kan ada 6 sintak. Jadi per sintak itu kan memang keseluruhan itu melibatkan peserta didik. Bahwasanya kita ya sekedar merancang gitu. Kita sekedar merancang nanti dari kegiatan awal sampai akhir itu seperti ini. Nah, pada intinya untuk kegiatan PJBL itu dari voice kita memberikan keleluasaan kepada anak-anak itu untuk bersuara, untuk kegiatan proyeknya itu seperti apa, terus pilihan kegiatan ya anak-anak itu ya bisa memilih ya seperti yang saya ceritakan kemarin. Jadi ketika kita memberikan keleluasaan itu kan anak-anak itu akan semakin tereksplor kemampuan kritisnya seperti itu. Jadi sudah berdampak ya sudah Kak, karena ketika kita PJBL itu untuk kegiatan ketiga poin ini ya masuk dalam kriteria PJBL Kak, gitu Kak. Terima kasih Kak.
Oke, luar biasa kayak di yang jelas ini kalau ditanya sudah berdampak pada peserta didik, sudah Kak ya? Kan sudah diterapkan ya? Sudah Kak, sudah. Oke. Ya, kakak-kakak. Jadi kakak-kakak semuanya voice choice dan kepemilikan atau ownership itu pokoknya kita tetap perhatikan. Nah, jangan kita abaikan. Karena itu adalah apa ya? Bukan syarat ya. Ya memang ya kuncinya kan ini project Bapak punya ini nih. Nah, kira-kira anak-anak mau buat seperti apa? Nah, kakak Bapak punya project ini soal bulan ini. Nah, kira-kira nanti acaranya mau gimana? Nah, kegiatannya mau gimana? Nah, seperti itu. Nah, suara anak, pilihan anak itu kita perhatikan. Oke, Kak Edi luar biasa. Semoga kakak-kakak yang lainnya juga memiliki pemahaman yang sama. Oke Kak, kita lanjutkan. Sedikit tambahan ya. Oh siap, silakan. Iya. Untuk project itu kalau kita berdasarkan dengan modul ajar itu akan ini Kak, apa namanya? Terkadang kan kita memang ya modul ajar itu ya kadang sebagai laporan aja untuk kepala sekolah kan kayak gitu toh. Padahal itu memang apa ya, canggul kita kan kayak gitu toh. Kalau misalkan kita sudah menerapkan dengan apa modul ajar itu terus menggunakan apa model PBL atau PJBL, terus kita memang memahami benar persintaknya itu kan untuk sintak pertama itu kegiatannya apa saja sampai di kegiatan sintak terakhir. Nah, itu kalau memang kita benar-benar apa ya, melaksanakan dengan urutan-urutan itu ya sebenarnya banyak sekali apa ya, pemahaman-pemahaman baru apalagi yang terkait dengan PJOK apalagi sekarang itu kan mungkin ada tambahan kayak SEM itu kan bagian dari project juga kan ya Kak. Jadi ya itu ya sangat luar biasa menurut saya sih kayak gitu kalau kita memahami, kita bisa mengaplikasikan sesuai dengan rencana. Itu Kak tambahannya. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama Kak Edi. Ya emang seperti itu Kak Edi. Kalau kita apa ya bisa menggali lebih dalam ya seperti itu sebenarnya. Cuma kan permasalahannya kita sebagai pendidik mau nggak ibaratnya mau menggali lebih dalam. Oke, kita lanjut ya Kak ya. Oke, luar biasa Kak Edi. Tambahannya, masukannya. Nanti kita akan bahas Kak di RTL yang akan kakak-kakak buat. Nah. Oke kakak-kakak. Nah. Jadi kakak-kakak tujuannya ini adalah nanti ini ada paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Ini Kak. Keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini kita sebagai pendidik harus bisa merubah paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Maksudnya ya kan sudah paham lah, kita sudah bahas dari kemarin tentang paradigma guru olahraga itu seperti apa, di luaran sana seperti apa. Nah, makanya kakak-kakak keterampilan pedagogi kita setelah kegiatan PKG ini, nah kita kan sudah dapat banyak ilmu nih di PKG ini. Nah, paradigma yang mohon maaf notabene tanda kutip yang kita sering dipandang sebelah mata. Nah, inilah Kak saatnya setelah kegiatan ini kita merubah paradigma perubahan diri kita dan kelas dalam
pembelajaran PJOK. Harapannya Kak, saya pribadi bersama kakak yang lain, kita memiliki pemahaman yang sama. Jujur Kak, saya juga kemarin waktu sebelum ikut kegiatan ini juga, ya mungkin ya pembelajarannya ya seperti biasa aja. Ternyata ada yang lebih ada yang lebih banyak gaya mengajar seperti ini. Biasanya ngajarnya cuma pakai gaya ngajar 1-2, ternyata ada lebih dari 1-2. Nah, begitu Kak. Jadi kita tujuannya ya, paradigma perubahan diri dan alasan PJOK. Pembelajaran yang berkelanjutan seperti apa? Nah, nanti kalau kita sudah memiliki pemahaman yang luas terkait ilmu yang kita dapat di PKG ini, nah, kita bisa keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Nah, kita memiliki kemampuan untuk menggerakkan rekan sejawat. Menggerakkan di lingkungan mana? Ya salah satunya di KBS Kak. Nah, makanya kemarin kita sudah singgung sedikit, sudah singgung spill. Nah, nanti ketika di KBS kakak bisa ngisi materi ya ini masukkan materi ini aja, gaya mengajar, terus metode pembelajaran. Mungkin nanti yang mapel-mapel yang lain tinggal menyesuaikan, tinggal biasanya mapel guru kelas, misalnya guru kelas tinggal menyesuaikan seperti ini. Kalau saya rasa nanti kok ujinya sih garis besar sama. Saya rasa sama. Agak berbeda-beda, tinggal menyesuaikan aja nanti yang mapel-mapel yang lain. Jadi harapannya seperti itu kakak-kakak, kita satu pemahaman, kita satu tekad, kita satu komando, kita sama-sama merubah mindset istilahnya yang bahwasanya dipandang sebelah mata, guru PJOK di depan sebelah mata. Yang mudah-mudahan nanti setelah kegiatan ini kita para pendidik PJOK bisa memberikan yang terbaik untuk guru-guru yang lain, sehingga guru-guru yang lain bisa belajar sama kita Kak. Oke kakak-kakak, tetap semangat ya semuanya. Ini Kak. Oke, kita lanjutkan Kak. Waduh, sudah. Oke Kak, untuk ini adakah pertanyaan Kak? Untuk refleksi modul 3 kemarin Kak? Kalau tidak ada, kita akan lanjut menyiapkan materi terakhir. Gimana Kak, cukup ya? Bungkus ya, ya? Oke, siap. Kita masuk, masih banyak Kak, soalnya masih banyak slide. Kita masuk ke materi ketiga, penyampaian RTL. Oke kakak-kakak, ini ada pengantar, ada pengantar tugas RTL. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era merdeka belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah. Ini Kak, salah satu kompetensi yang diminta Kak, diminta di dalam kegiatan ini, yaitu kakak nanti mampu satu merancang, melaksanakan, habis dirancang dilaksanakan, habis dilaksanakan dievaluasi. Nah, itu salah satu. Agar apa Kak? Agar memiliki dampak positif bagi peserta didik. Nah, kembali lagi Kak, tujuannya ke peserta didik. Makanya kalau di dalam guru penggerak itu ada kata-kata menghamba pada murid. Menghamba pada murid. Ya memang Kak, kita sudah diberikan tanggung jawab sama Tuhan, bahwa kita sudah diberikan pekerjaan sebagai guru, abdi negara. Ya mau nggak mau
murid itu bos kita. Nah, kita menghamba pada murid. Enggak ya, bukan menghamba istilahnya ya menghamba, tapi ketika kita salah, kita nggak mau mengakui salah, gitu kan. Nah, jadi kalau kita merasa salah, ya kita minta maaf, Kak. Jangan kita salah tapi kita nggak minta maaf. Jangan, Kak. Itu berarti belum menghamba pada murid. Nah, memiliki dampak peserta didik bagi baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Nah, nanti kalau kita sebagai pendidik yang memberikan yang luar biasa, pasti kita akan selalu diingat, Kak. Nah, di dalam PKG, kegiatan atau program kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kokurikuler, Kak. Nah, ini, Kak. Nah, diingat-ingat, Kak. Bisa, kalau enggak ini bisa dipoto, Kak. Bisa di screenshot. Nah, ini. Dalam PKG PJOK, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kokurikuler. Nah, program kokurikuler itu apa, Kak? Kegiatan kalau kan ada intrakurikuler, ada ekstrakurikuler. Kalau intra kan kegiatan di dalam ya, di dalam sekolah ya. Kalau ekstra kan kegiatan di luar sekolah. Nah, kalau kokurikuler, Kak? Kegiatan gimana, Kak? Kokurikuler. Ada yang mau beri? Ya, Kak? Oke. Ada. Jadi kakak-kakak, nanti kakak-kakak membuat kegiatannya, program PKG-nya ini adalah kegiatan kokurikuler, Kak. Nah, untuk selanjutnya kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut. Nah, agar kakak-kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah. Jadi kakak-kakak, RTL kakak-kakak yang kakak buat nanti adalah kegiatan kokurikuler. Ya, kegiatan kokurikuler. Bukan kegiatan intrakurikuler, bukan kegiatan ekstrakurikuler, tapi kokurikuler. Nanti silakan kakak rancang kegiatan kokurikuler seperti apa, rencana tindak lanjutnya seperti apa, kegiatan kokurikuler ya. Kita lanjutkan. Nah, pengantar tugas. Nah, jadi ini sebelum kakak merancang program atau kegiatan, kakak-kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Jadi kakak-kakak sebelum merancang, kakak melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada murid itu seperti apa. Jadi kakak punya visi nih. Punya visi guru, saya pengen menjadi guru PJOK itu seperti apa. Nah, itu kakak buat proyeknya. Nah, seperti ini proyeknya A. Habis itu kakak ajak rekan sejawat, dan yang terakhir memanfaatkan aset yang ada. Kak, kalau aset
di sekolah saya nggak ada asetnya ada kan, aset yang ada aset yang ada kan bukan aset sarana prasarana saja, bukan aset fisik saja, kan ada aset manusia, aset budaya, aset politik, aset manusia, itu juga bisa dimanfaatkan. Dan yang kedua adalah rencana tindak lanjut yang dikembangkan kembangkan kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Nih, harapannya Kak, rencana tindak lanjut nanti yang akan kakak buat bersama rekan sejawat nanti, harapannya ini adalah merupakan salah satu kompetensi kunci. Jadi ide yang benar-benar kakak buat menyesuaikan dengan aset yang ada di sekolah. Jadi ya ada asetnya seperti ini. Nah, coba nanti kakak mencoba untuk membuat sebuah project yang akan kakak munculkan, ide-ide kakak munculkan. Nah, adapun penilaiannya adalah nanti penilaian tugasnya itu tujuan program. Nah, kakak buat program tujuannya apa? Kelengkapan rencana dalam struktur program, keterlibatan komunitas, dan yang keempat atau yang gede, rencana evaluasi program. Jadi ada nggak evaluasi programnya? Nah, keempat ini akan dinilai. Nah, selanjutnya, keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan. Oke kakak-kakak, jadi yang pertama ini nanti setelah kakak membuat programnya itu, kakak nanti mengunggah di LMS, di link. Nah, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi ketika kakak diseminasi ke Kombel atau ke komunitas belajar di sekolah, nah nanti kakak share itu, divideokan. Yang kedua, notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL, PJOK. Nah, hasil catatan dari rekan-rekan sejawat, dari hasil masukan itu juga nanti dimasukkan dalam video. Yang ketiga, dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen yang relevan yang lainnya. Jadi kakak-kakak, nanti ketika kakak-kakak sudah membuat RTL nih, silakan kakak diseminasikan ke komunitas belajar, habis itu direkam. Nah, nanti di situ ada notulennya, daftar hadir siapa. Nanti kalau misalnya ada masukan-masukan dan saran bisa ditulis, dan hasilnya bisa ditulis juga, nanti dipotongkan, dilampirkan. Oke kak, kita lanjut. Nanti kalau ada yang belum paham bisa kakak tanya. Jadi apa kata tugas? Sekarang masuk rencana tindak lanjut RTL. Ini ada kata-kata bijak dari Sukan Ratnakar, yaitu rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Jadi ketika kita sudah merancangkan langkah selanjutnya, ketika kita berjalan itu sangat berkontribusi untuk mencapai tujuan. Oke kakak-kakak, di RTL ini modanya tugasnya ada tugas mandiri ya kakak-kakak. Tugas rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khusus,
Peserta dapat memahami rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Jadi kakak-kakak ini tugasnya mandiri Kak, tidak kelompok. Jadi masing-masing. Nah, apabila nanti di sekolah kakak-kakak ada 2 guru, satu sekolah 2 guru, ya kakak membuat masing-masing. Kayak contohnya kayak Kak Andri dan Kak Deska. Nah, ini Kak Deska membuat proyek sendiri, Kak Andri punya buat proyek sendiri. Nah, proyeknya apa? Silakan nanti berkolaborasi, maksudnya saling ngasih masukan pendapat. Misalnya bingung, aku pengen buat ini, wis tak gawe aku, sampai gawe sendiri Pak. Nah, nanti bisa saling sharing lah buat ya apa-apa. Jadi ingat Kak ya, tugasnya mandiri masing-masing. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini Kak, mungkin ini bisa nanti kakak sambil foto nggak apa-apa, biar nanti kakak nggak lupa. Nah, ini bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, ini Kak, yang akan kakak buat tayangannya, maksudnya yang kakak presentasikan di Kombel nanti. Ini bentuk rencana tindak lanjutnya RTL. Nah, bahan tayangnya rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar. Maksimal 9 slide, Kak. Nah, 9 slide maksimal. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Maksimal 9 slide. Nah, komponen programnya, nah nih. Komponen programnya, yang pertama ada judul program atau kegiatan. Yang kedua latar belakang, 3 tujuan program, 4 capaian, langkah, dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan, 5 struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar, 6 pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, 7 rencana evaluasi, 8 kemungkinan dan tantangan. Ini ada 8 komponen atau 8 poin yang harus kakak buat. Ini kan maksimal 9 slide ini. Nah, ini 8 komponen ini bisa udah 8 slide ini. Harapannya judul 1 slide, latar belakang 1 slide, tujuan program 1 slide, capaian 1 slide, struktur 1 slide, pernyataan 1 slide, rencana evaluasi 1 slide, kemungkinan tantangan 1 slide, dan terakhir terima kasih. Ada 9 slide Kak. Bisa Kak, bisa dibuat. Dan untuk keterangannya Kak, 1 RTL yang kakak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Oke. Selanjutnya kakak diminta untuk mempresentasikan hasil RTR tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Dan ketiga, unggah tugas seperti bahan tayang, notulen, diskusi bersama KBS, video, foto, dokumen yang lain yang relevan di LMS. Selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Jadi kakak-kakak, setelah kegiatan ini selesai, atau PKG ini selesai, kakak-kakak bisa mengevaluasi lagi, menindaklanjuti program yang akan dilakukan. Jadi kakak-kakak, kakak sudah membuat 9 slide presentasi. Habis presentasi itu, yaitu tugasnya ya diunggah. Baik dari materinya, video, foto, dokumen dan lainnya. Silakan nanti kakak unggah. Oke, kita lanjutkan Kak. Penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Rencana kegiatan, rencana program atau kegiatan tersebut harus memuat elemen-elemen seperti di bawah ini. Nah, ini Kak. 1. Judul program atau kegiatan. Penjelasan tentang komponen. Judul program atau kegiatan berkenaan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, kakak uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasar
kaitkan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Kakak-kakak juga dapat mengembangkan dari model pembelajaran yang sudah kakak pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Nah, kakak dapat melihat kembali modul 2.3, 2.4, 2.5. Jadi kakak-kakak diingatkan kembali, 2.3 itu kalau tidak salah model pendidikan gerak, 2.4 itu model pendidikan kebugaran, 2.5 itu model pendidikan SEM. Nah, jadi kakak-kakak, nah, nanti proyek yang akan kakak buat, kakak lihat kembali modul 2.3, 2.4, dan 2.5. Kemarin kalau tidak salah sudah saya share ya, waktu kita luring itu kan sudah saya share, sudah saya kasih modulnya 2.3, 2.4. Nah, jadi kakak membuat proyek melihat modul 2.3, 2.4, 2.5 Kak. Itu untuk judul. Nah, latar belakang. Nah, yang kedua, poin yang kedua adalah latar belakang. Komponen latar belakang. Penjelasan latar belakang ini pastikan di dalam latar belakang kakak menjelaskan bagaimana suara anak, pilihan anak, dan kepemilikan anak akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Jelaskan konteks program ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar di dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada. Berdasarkan pemetaan aset, kaitkan dengan yang telah kakak lakukan di modul 1.2 sebelumnya. Nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap pada program kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil misalnya dari hasil survei atau interview dengan murid, orang tua, data pencapaian murid, pemetaan aset. Latar belakangnya ini ada suara, pilihan, dan kepemilikan. Ini kita pertimbangkan, kita ada. Nah, yang ketiga, tujuan program. Nah, tujuan program bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada murid. Jadi kakak-kakak tujuannya ini berpihak pada murid, berpihak pada peserta didik. Visi guru PJOK berpihak pada murid. Tujuan program atau kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah, komunitas belajar sekolah. Tujuannya Kak, untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK, memfasilitasi pembelajaran PJOK Kak ya, memfasilitasi pembelajaran PJOK. Nomor 4 yaitu komponennya capaian, langkah, dan hasil yang diharapkan. Jadi nyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan yang dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang diukur dari tujuan besar program. Untuk setiap capaian berkaitan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis dan spesifik dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program kegiatan ini. Nah, jadi kakak-kakak, harapannya di program proyek kakak yang akan buat ini peserta didik yang aktif, jangan gurunya yang aktif. Nah, jangan memperhatikan suara anak, pilihan anak, dan kepemilikan anak. Seperti pada saat kita sama-sama mempelajari SEM Kak. Kemarin kita kan waktu mempelajari SEM kan, semua kita bekali, semua peserta mendapatkan tugas dan posisi masing-masing. Dan
Artinya proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tetapi peserta didiklah yang menjadi pemeran utama dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan hingga menyelesaikan tantangan di dalam proyek. Guru melakukan pendampingan selama proses proyek. Itu atau kalau di SEM kayak. Oke, yang ke-5, struktur dan program. Nah, ingat kakak-kakak, program atau kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler. Ya, kokurikuler di sekolah. Jelaskan skala program atau kegiatan yang merinci ukuran dan detail target populasi. Nah. Identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar di dalam sekolah untuk berkolaborasi dalam program atau kegiatan ini. Gunakan informasi pemetaan aset di modul sebelumnya. Contoh struktur, kasih jawab KBS. Contoh nama proyek Yuk Gerak. Nah, misalnya ini Kak Joni, guru mapel PJOK. Berdiskusi bersama rekan bersama mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha, penugasan serta penyampaian rubrik penilaian. Ini guru mapel IPA, ini kolaborasi dengan guru mapel IPA dan Indrasari guru mapel bahasa Indonesia. Guru mapel IPA berdiskusi bersama mengembangkan materi, aktivitas memanfaatkan ragam gerak dan gaya. Kolaborasi dengan guru bahasa Indonesia membuat galeri work, PPT atau video pendek, penyiapan rubrik penilaian. Dan selanjutnya poin yang ke-6, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Di KKI jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program kegiatan ini. Fokus ke menggunakan sumber daya yang ada, Kak, implementasikan aset based thinking. Kalau memang nggak ada ya apa yang ada aja lah pokoknya. Dan yang ke-7, rencana evaluasi. Nah, nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang dilakukan dari siapa saja. Kakak mengumpulkan informasi yang akan mengikuti program staf anggota komunitas belajar dalam sekolah. Jelaskan alat pengumpulan data yang digunakan, misalnya wawancara, survei, evaluasi murid. Kemungkinan ini yang poin ke-8, kemungkinan tantangan. Jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi pada saat implementasi dan rencana solusi yang kakak rekomendasikan untuk mengatasi tantangan. Jadi di tantangan ini kemungkinan yang muncul pada saat kakak membuat proyek. Nanti solusinya seperti apa? Silakan kakak buat di poin slide ke-8. Dan terus selanjutnya Kak, aspek penilaian rencana tindak lanjut RTL, yaitu tujuan program. TKKR, tujuan program. Tujuannya mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, mendukung penumbuhan suara, pilihan dan kepemilikan dalam peserta didik, dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Itu tujuannya. Ini aspek penilaian rencana tindak lanjut kayak tujuan program. Nah, kelengkapan rencana dalam struktur program, deskripsi target peserta, lini masa, potensi tantangan dan pelaksanaan, rencana solusi mengatasi tantangan. Yang C, keterlibatan komunitas dalam sekolah, keterlibatan Kombel. Yang pertama, ragam sumber daya yang digunakan, upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama. Yang ketiga, rencana pelibatan komunitas atau mitra.
Yang D rancangan evaluasi program. Ini masa evaluasi jelas. Sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi, teknik pengambilan data, observasi, dialog, survei, wawancara, dan yang lainnya. Ini aspek penilaian rencana tindak lanjut. Ada 4, ada tujuan program, kelengkapan, rencana, keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi. Dan masuk lini masa. Lini masanya pertama adalah penyusunan rencana tindak lanjut. Nah, kapan kakak mau menyusun rencana tindak lanjut? Nah, setelah sesi Zoom ini selesai, nah kakak akan menyusun rencana tindak lanjut selama 1 minggu ke depan kalau tidak salah. Nah, hari ini setelah kegiatan ini selesai, Zoom ini selesai, kakak silakan menyusun rencana tindak lanjut. Yang kedua, yang selanjutnya, setelah menyusun, kakak mengunggah di LMS. RTL dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, jadi ketika setelah kakak membuat, setelah kakak mendiseminasikan, setelah memperhatikan, nanti kakak upload di LMS RTL tersebut. Selanjutnya penilaian RTL. Setelah kakak unggah nanti akan saya nilai. Terus nanti setelah nilai umpan balik RTL. Setelah 6 hari penyusun RTL, nah kita akan umpan balik. Nah, nanti kita akan ketemu lagi di Tata Maya. Jadi kakak akan ada tugas selama seminggu ke depan, mulai hari ini silakan nanti membuat RTL. Nanti ketika kakak sudah membuat, silakan upload, nanti akan saya nilai. Setelah nilai nanti kita akan membahas bareng-bareng umpan balik. Masuk ke pembelajaran 4, diskusi dan tanya jawab. Kira-kira kakak-kakak adakah yang ingin didiskusikan? Ada tanyakan, silakan. Monggo. Kalau yang ada tanyakan. Ya, Kak Aris, silakan Kak Aris, monggo. Oke, makasih Kak. Mungkin saya aja yang bingung dengan apa yang disampaikan tentang RTL ini. Yang lain dia udah nyambung semua, aku bingung. Saya bingung ini. Berarti intinya kita buat RTL ini dengan untuk kegiatan KBS ya Kak? Gini Kak. Gimana? Kita nanti kakak membuat sebuah proyek, membuat proyek gimana ya, tentang pembelajaran. Boleh model pendidikan gerak, boleh model pendidikan kebugaran, boleh model SEM, boleh. Nah, nanti Kak Haris buat, nanti silakan buka panduannya di LMS Kak. Nah, nanti kan kakak buka di RTL nih, kolom RTL tuh ada apa aja tuh, tugasnya apa aja. Nah, silakan nanti kakak penuhi. Nah, intinya berbuat program Kak. Gak usah yang ini Kak, Muluk-muluk. Gak usah yang berat-berat, yang sederhana aja Kak. Misalnya kan itu kan berkaitan tipe proyeknya mau pakai apa. Kemarin kan proyek ada 5 tipe proyek kemarin, tentang mengatasi masalah pada dunia nyata atau membuat karya. Terus yang 3 itu apa gitu. Nah, kalau misalnya tipenya mengatasi dalam dunia nyata deh. Mengatasi dalam dunia nyata misalnya Kak Haris di sekolahnya
ada siswa yang sulit bergerak, misalnya sangat susah bergerak, menendang misalnya, atau menendang bola misalnya sulit bergerak. Nah, bisa Kak Haris buat proyeknya, nama proyeknya apa ya? Yang terkait gerak itu kira-kira itu. Nanti tinggal Kak Haris programnya mau seperti apa yang berkaitan dengan gerak menendang itu melompat, atau kalau kemarin ada permainan bola mini gitu kan, permainan bola mini, karena dia dari kelompoknya Kak Galih kemarin ada permainan bola mini. Nah, dari bola mini itu diberikan gambaran dia mau program. Nah, kalau Kak Haris gambarnya seperti apa nih kira-kira? Belum ada gambaran ini, kayak saya nanya. Belum ada gambaran ya? Oh. Nah, kayaknya nanti ya sambil nanya-nanya ke kawan yang lain nanti. Oke, saya tanya di sini. Kegiatannya gimana ya? Enggak, bentuk kegiatannya itu gimana gitu loh Kak. Dalam arti ya, kan tadi kayaknya banyak ngomong tentang kelompok belajar sekolah tadi kan. Ya, nah Kak Haris nanti kan buat 9 slide tuh. 9 slide yang ini. Ini yang mana tadi? Nah ini Kak, nah, 9 ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Nanti Kak Haris tinggal buat 9 slide itu. Nah, kegiatannya mau RTL-nya mau membuat kegiatan apa kan gitu. Misalnya mau buat kegiatan, kegiatannya di pembelajaran modul 2.3, 4, 5 yaitu pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pendidikan SEM. Nah, kalau misalnya anak susah bergerak, misalnya suruh gerak ukur tingkat kebugaran kemarin kan juga bisa itu. Nah, nanti gimana ya bahasanya ya biar enak ya. Nah, ambil satu contoh misalnya model pendidikan kebugaran Kak ya, model pendidikan kebugaran. Nah, kegiatannya misalnya melatih misalnya otot tangan, atau kemarin itu apa ya, kardiovaskular, otot jantung misalnya dengan jalan, lari. Nah, nanti Kak Haris membuat programnya itu. Programnya apa? Nanti dijelaskan di RTL itu. Nah, nanti kalau misalnya proyek itu mapel apa yang terlibat. Kalau kemarin punya Kak Edi, dia membuat tantangan karya proyek dia membuat sebuah miniatur lapangan. Cuma nanti agak mau sedikit ada evaluasi itu juga nanti. Kalau kemarin punya Kak Edi kan dengan ini seni budaya bisa juga. Berarti intinya yang penting ada kolaborasi dengan guru yang lain berarti intinya. Ya, ada dan nanti dipaparkan di Kobel Kak. Nanti waktu di Kobel, Kakak mau rencana tindak lanjutnya seperti apa. Kayak waktu saya kemarin, kalau saya membuat RTL-nya, saya membuat media pembelajaran. Itu kaitannya dengan guru seni, guru keterampilan. Itu saya membuat bola boja itu, bola bulat dari tanah yang sawit itulah, yang sawit. Pokoknya dari sawit itulah kayak yang
Saat bekas itulah pokoknya itu. Nah itu dikuel-kuel. Nah saya melibatkan guru keterampilan, di situ membentuk bola. Nah itu bola nanti bisa dipakai untuk pembelajaran Boja kalau saya kemarin. Kolaborasinya saya menggunakan guru keterampilan, membuat media pembelajaran. Nah, itu saya mengaitkan dengan model pendidikan gerak. Itu kemarin itu memperhalus. Oke. Ya. Nah, nanti bisa sharing lagi Kak kalau memang masih agak kebingung. Oke, nanti kalau bingung tanya kawan-kawan yang lain nanti. Oke, makasih Kak. Siap. Ada yang lain? Yang lain gimana? Cukup? Jadi kakak diingatkan kembali Kak ya, nanti kakak membuat proyek ini adalah proyek kegiatan kokurikuler, ya, kokurikuler, modul pembelajarannya, modul 2.3, 2.4, 2.5. Nanti silakan kakak membuat proyek itu. Kalau tidak ada pertanyaan, ini sudah masuk di akhir sesi Kak. Dan masuk penutup. Oke, sebelum penutup ini ada apa ini ya? Pantun apa ya? Ya pantun ya, salah. Ini ada pantun. Siapa yang mau membacakan? Oke kakak-kakak, ini ada pantun. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Kalau masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Ini di akhir penutup Kak. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, terima kasih kakak-kakak. Dilanjutkan dengan pengantar bukti karya. Oke kakak-kakak, ini selesai. Kalau ada pertanyaan, kalaupun nanti ada pertanyaan, nanti silahkan kita bahas di grup, nggak apa-apa kakak-kakak. Oke kakak-kakak, terima kasih. Yuk, sebelum tutup kita foto dulu Kak. Foto dulu. Ikan cepat, ikan gabus. Makin cepat, makin gabus. Siap, Kak Wahid. Oke, kakak, silakan. Aduh. Saya stop sharing dulu. Yuk, silakan Kak Edi, mainkan. Ingat, ya.
Semangat. 1, 2, 3. Lagi Kak. Lagi Kak, ayo Kak. Oh ini udah. Ayo. Aduh. 1, 2. Udah Kak. Simpan nggak ya tadi ya? Oke, cukup Kak. Sudah Kak? Cukup Kak. Oke, baik kakak-kakak, terima kasih atas perhatiannya. Ditunggu untuk kegiatannya. Nanti kalau misalnya masih banyak yang ingin bertanya, nanti silakan kita diskusi di grup PA juga nggak apa-apa kak. Oke, terima kasih dan saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam olahraga. Jaya. Salam olahraga. Jaya. Oke, saya stop dulu rekamannya.